Puji Tuhan. Haleluya. Harapan kami jemaat Tuhan yang ada di rumah dan kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan dipelihara dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang penampakan diri dari Tuhan Yesus sesudah kebangkitannya dari kematian kepada salah satu muridnya yang bernama Thomas. Kasih Yesus yang besar kepada Thomas telah merubah kehidupan Thomas. Keraguan Thomas telah hilang dan diganti dengan sebuah kepastian dan keyakinan iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita masih akan mendengar peristiwa tentang penampakan diri Yesus yang Yesus nyatakan kepada kedua orang murid dalam sebuah perjalanan ke kampung Emmaus. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Saudara yang ada di rumah, di mana saja saudara berada, yang dapat menyaksikan tayangan firman Allah hari ini. Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Saya undang kita semua berdiri bersama-sama dan kita akan membaca ayat ini bersama-sama supaya kita dapat kebenaran ini menjadi kekuatan kepada kita semua pada hari ini. Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama 2, 3. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan-jalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, judul firman Tuhan pada hari ini adalah Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid di jalan ke Emmaus. Siapakah dua orang murid Yesus ini? Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-18 dikatakan begini. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Jadi salah satu dari mereka bernama Kleopas. Oleh para peneliti Alkitab, Kleopas ini biasa disapa atau disebut Alfeus. Dia adalah saudara laki-laki dari Yusuf, ayah dari Yesus sendiri. Lalu mungkin saudara bertanya, siapakah murid yang satu lagi? Apakah dia adalah istri dari Kleopas? Apakah dia adalah sahabat dari Kleopas? Apakah dia adalah famili dari Kleopas? Atau salah satu dari murid Yesus yang lain? Tidaklah dijelaskan oleh Alkitab. Saudara, ini tidak terlalu penting untuk kita ketahui. Yang kita akan dengar hari ini adalah
pernyataan Alkitab bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga dalam perjalanan Yesus sudah bersama-sama dengan mereka, mereka tidak dapat mengenal Dia, mengenal Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari pembacaan kita tadi, kita dapat keterangan di mana peristiwa ini terjadi adalah di jalan menuju ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Emmaus ini saudara harus mengerti dan tahu, ini adalah sebuah kampung yang berada di daerah atau provinsi Galilea, yang berjarak kata Alkitab kira-kira 7 mil dari Yerusalem. Dalam kamus Alkitab, 1 mil Romawi itu sama dengan 1,5 kilometer. Jadi 7 mil dikali dengan 1,5 kilometer, kita akan dapatkan jumlahnya sekitar 10,5 kilometer sampai 11 kilometer. Nah, seorang dewasa mengadakan perjalanan secara rata-rata dan normal 1 kilometer itu dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Jadi kalau saudara kalikan atau jumlahkan 11 kilometer kali 15 menit, itu kita dapatkan 165 menit atau kira-kira 2,5 jam. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari Yerusalem menuju ke kampung yang bernama Emmaus, jaraknya kira-kira sekitar 11 kilometer dan ditempuh dengan waktu 2,5 jam. Inilah waktu yang digunakan oleh Kleopas dan seorang murid yang lain untuk bertukar pikiran, untuk bercakap-cakap, untuk membahas tentang sesuatu yang telah terjadi soal penyaliban Yesus dan kebangkitan Yesus dari kematian. Nah, pertanyaannya sekarang kepada saya dan saudara, mengapa Kleopas dan seorang murid yang lain tinggalkan Yerusalem? Kenapa mereka harus pulang kampung ke Emmaus? Kenapa mereka harus tinggalkan pusat di mana Yesus mengalami eksekusi kematian dan peristiwa kebangkitan di Yerusalem, dan sekarang mereka pulang kampung, saudara? Ada pendapat yang berkata begini, bahwa Kleopas dan seorang murid yang lain ingin berkunjung kepada keluarga mereka karena ada urusan keluarga. Ada juga yang berkata bahwa mereka tidak lagi mau berurusan dengan Yesus. Saya ingin berkata kepada saudara, Kleopas dan murid yang lain dalam cerita ini seakan-akan ingin mundur dari kelompok persekutuan dengan Tuhan Yesus dan murid-murid yang lain, saudara. Tapi saudara perhatikan, dalam konteks perikop ini, Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-21 berkata begini, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, jawaban yang paling akurat mengapa Kleopas dan rekannya tinggalkan Yerusalem, kenapa mereka harus pulang kampung ke Emmaus, kita temukan dalam kebenaran firman Allah ini. Ternyata mereka seakan-akan kehilangan pengharapan. Dalam ayat yang kita baca tadi, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang mereka harapkan sepertinya tidak menjadi kenyataan. Sebuah harapan yang tertunda
biasanya menyedihkan hati. Apalagi kalau sebuah harapan itu kandas di tengah jalan, pupus saudara, tidak terpenuhi, pasti akan meluluh lantahkan hati. Pasti akan membuat hati menjadi pedih, menghancurkan hati, menjadi kecewa dan putus asa. Dan ini yang dialami oleh Kleopas dan salah satu murid yang lain. Tapi saya mau berkata kepada saudara hari ini, sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita tidak pernah kehilangan pengharapan di dalam Yesus. Katakan amin. Haleluya. Dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18 dikatakan begini, karena masa depan sungguh ada dan pengharapanmu tidak akan hilang. Oh haleluya. Saudara, di tengah-tengah situasi dan kondisi hari ini ada wabah virus corona yang mengancam, yang merajalela, yang bukan hanya menyerang kesehatan manusia di dunia ini, tapi ekonomi dan lain sebagainya, membuat banyak orang di dunia ini hilang pengharapan. Tapi saya mau berkata kepada saudara, anak Tuhan tidak pernah akan hilang pengharapan. Katakan amin. Dunia boleh hilang pengharapan, dunia boleh menjadi kecewa dan putus asa, tapi orang percaya selalu dipelihara oleh Tuhan. Katakan amin. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, orang yang takut Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, selalu dipelihara dan dijamin oleh Tuhan. Haleluya, katakan amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan baik dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, bahwa Tuhan menjanjikan pengharapan kepada bangsa Israel, umat pilihan Allah. Dan kitalah Israel rohani di akhir zaman. Saya baca Yeremia 29 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu, perhatikan baik dan dengarkan baik, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Saudara, kalau kita taat kepada Tuhan, kita cinta Tuhan, kita setia kepada Tuhan, kita beribadah dengan sungguh-sungguh, kita lakukan firman Allah setiap hari di mana saja kita berada, kita hidup di jalannya Tuhan, kita hidup sesuai dengan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, maka saudara tidak perlu khawatir di tengah-tengah keadaan yang sulit hari ini. Ada jaminan pengharapan dari Tuhan, bahwa Tuhan selalu akan sertai dan pimpin hidup saya dan saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kasih Yesus yang besar kembali dinyatakan dalam cerita ini. Kasih Yesus yang tidak pernah berubah, kasih Yesus yang tidak pernah berkesudahan, itu kembali dinyatakan kepada Kleopas dan kepada seorang murid yang lain. Dan saya mau berkata kepada saudara pagi hari ini, dengarkan baik. Apapun keberadaan saudara ada di rumah, kasih Yesus selalu mengalir dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Kleopas dan murid yang lain sepertinya hilang pengharapan, Yesus datang menampakkan diri. Dalam perjalanan dari Yerusalem yang saya bilang tadi sekitar 11 km, ditempuh dengan waktu sekitar 2,5 jam itu. Dalam perjalanan ketika Kleopas dan murid yang lain sementara bercakap-cakap, sementara bertukar pikiran, kasih Yesus datang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang Yesus lakukan? Dia datang menampakkan diri dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi hal yang miris terjadi.
hal yang sangat tidak disangka terjadi, saudara. Apa yang saudara lihat dalam ayat yang ke-16? Firman Allah berkata begini, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Saudara, ada sesuatu yang menghalangi mata Kleopas dan rekan murid yang lain, sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Kata menghalangi dalam teks bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani, ditulis dengan kata ekrateo. Kata ekrateo itu punya 3 arti. Yang pertama, menghalangi. Yang kedua, menahan. Yang ketiga, memegang dengan erat. Mungkin saya ingin kasih ilustrasi begini. Pada suatu kesempatan saudara pernah melihat kejadian ini atau pernah alami. Saudara lagi berdiri atau duduk, tiba-tiba ada keluarga saudara, sahabat atau kenalan saudara yang datang dari belakang dan dia pakai kedua telapak tangannya menutupi mata saudara. Itu arti ekrateo, menghalangi, menahan, memegang dengan erat-erat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak boleh sembarangan menafsir bagian firman Allah ini atau secara bebas menafsirkan firman Allah ini. Mari kita lihat penjelasan firman Tuhan yang benar. Apa sebenarnya yang telah menghalangi mata Kleopas dan seorang murid yang lain? Saudara, cerita tentang Yesus menampakkan diri kepada 2 murid ke Emmaus ini sebenarnya dapat kita lihat dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-12. Jadi hal yang pertama yang kita akan lihat, apa penyebab Kleopas dan rekan murid yang lain tidak dapat mengenal Yesus. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Kita akan temukan jawabannya dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-12. Firman Allah berkata seperti ini, saudara dengarkan baik. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Siapakah ia dalam ayat ini? Dia adalah Yesus. Dia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Saudara, kota yang dimaksud di sini adalah pusat Yesus menjalani kematian dan kebangkitan adalah Yerusalem. Dan firman Allah berkata, ada 2 orang dari mereka yang mengadakan perjalanan keluar kota, dan itulah mereka sementara menuju ke Emmaus. Ternyata saudara, Kleopas dan seorang murid yang lain tidak bisa mengenal Yesus karena Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Artinya ada perubahan fisik dari tubuh Yesus. Kemungkinan wajah Yesus berubah, saudara. Saudara, dari keterangan firman Allah ini, saya ingin berkata kepada saudara bahwa ada yang menghalangi mereka, mata mereka tidak dapat melihat, mengenal siapa Tuhan, siapa Yesus itu. Karena ada kuasa ilahi yang telah menutupi atau menghalangi mata mereka. Saudara dengarkan baik, seandainya wajah Yesus seperti yang biasa mereka lihat sebelumnya, waktu Yesus berjalan menampakkan diri bersama dengan mereka, pasti mereka langsung kenal, oh ini Yesus. Tapi karena firman Allah berkata, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain, tidak seperti yang mereka biasa lihat wajah Yesus, tapi rupa yang lain ini ada kuasa ilahi, saudara,
yang menyelimuti muka Yesus, tubuh Tuhan saat itu, dan mereka tidak kenal. Tentu ada maksud baik dari Tuhan Yesus di sini. Katakan amin. Haleluya. Apa maksud baik dari Yesus adalah supaya Yesus banyak waktu dan kesempatan bercakap-cakap dengan Kleopas dan seorang murid yang lain dalam perjalanan ke Emmaus. Katakan amin. Seandainya mereka langsung mengenal Yesus, maka pasti mereka langsung mengetahui, oh ini Yesus, dan tidak terjadi percakapan dalam perjalanan itu. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus datang mengasihi mereka, ingin meyakinkan mereka dia yang sudah bangkit, ingin merubah paradigma pandangan hidup dari Kleopas dan seorang murid yang lain yang sepertinya hilang pengharapan, kecewa dan putus asa. Yesus datang menampakkan diri sekalipun dalam wajah yang lain, dalam rupa yang lain. Yesus ingin memperkenalkan diri kepada mereka, bercakap-cakap sampai mereka mengenal Yesus yang adalah Tuhan bersama dengan mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini kita ada di penghujung zaman. Kita perlu banyak waktu bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita harus banyak waktu untuk mengambil kesempatan mencari Tuhan hari-hari ini. Bagaimana cara saudara bercakap-cakap dengan Tuhan? Adalah lewat doamu kepada Tuhan. Katakan amin. Jemaat Tuhan yang ada di rumah yang dengarkan firman Allah ini, instruksi pemerintah kita harus banyak berdiam diri di rumah dengan satu tujuan yang baik juga, supaya kita banyak waktu dan kesempatan bercakap-cakap dengan Tuhan. Katakan amin. Banyak waktu berdoa, banyak waktu memuji menyembah Tuhan, banyak waktu membaca firman Allah, banyak waktu merenungkan dan melakukan kebenaran firman Allah. Yang kedua saudara, dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudara, ayat ini diucapkan sendiri oleh Yesus kepada Kleopas dan murid yang lain. Dari penjelasan ayat ini ternyata yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus, karena, saudara dengarkan baik, mereka telah menjadi orang bodoh. Firman Allah berkata begini, hai kamu orang bodoh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebodohan yang telah menghalangi mereka tidak dapat mengenal Tuhan. Hati mereka menjadi lamban sehingga tidak percaya segala sesuatu, baik yang dikatakan oleh wanita-wanita, baik yang dikatakan oleh rekan-rekan murid yang lain, bahwa Yesus sudah bangkit, kuburnya telah kosong, dia hidup menjadi Allah yang memberi jaminan hari esok kepada saya dan saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hati-hati kita sebagai orang percaya di akhir zaman. Tuhan mau kita menjadi orang yang bijaksana, katakan amin, bukan menjadi orang bodoh. Dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-26 dan 27, firman Allah berkata begini, siapakah orang bodoh itu? Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi saudara lihat, orang bodoh itu orang yang dengar firman tapi tidak melakukan. Tapi orang pintar, orang cerdas,
orang bijaksana, saya dan saudara, mendengar firman dan melakukannya. Katakan amin. Haleluya. Saudara, orang bodoh dasarnya tidak kuat, dasarnya rapuh, dasarnya kata firman Allah mendirikan rumah bukan di atas dasar batu tapi pasir. Saudara, ketika hujan dan banjir, angin datang melanda rumah itu, robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Tapi orang percaya, anak Tuhan yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas dasar batu yang adalah Yesus Kristus sendiri. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di akhir zaman ini kita harus menjadi orang yang bijaksana, bukan orang yang bodoh. Kalau saudara perhatikan dalam Matius pasal yang ke-25, ada perumpamaan 5 gadis yang bijaksana dan ada 5 gadis yang bodoh. Tentu saya dan saudara menginginkan hidup saya dan saudara menjadi seperti 5 gadis yang bijaksana. Ada pelita yang selalu dibawa dan terus menyala. Kenapa? Karena ada minyak persiapan dalam buli-buli mereka. Pelita ini bicara tentang firman Allah, dan minyak ini bicara tentang kuasa atau urapan Roh Kudus. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di akhir zaman ini Tuhan mau saya dan saudara, semua orang percaya, kita semua hamba-hamba Allah, mari kita mau jadi orang yang bijaksana di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita lihat lagi kebenaran firman Allah ini. Apa yang membuat Kleopas dan seorang murid yang lain kemudian dapat mengenal Tuhan? Apa yang membuat mata Kleopas dan seorang murid yang lain menjadi terbuka, saudara? Dalam ayat pasal 24 ayat yang ke-28 dan 29. Saudara perhatikan baik, Injil Lukas 24 ayat 28 dan 29 dikatakan begini. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu perhatikan baik, masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Saudara, apa yang membuat mata Kleopas dan seorang murid yang lain menjadi terbuka? Perhatikan dalam ayat ini. Poin yang pertama, karena mereka mengundang Yesus masuk dan tinggal di rumah bersama-sama dengan mereka. Mereka telah membukakan pintu untuk Yesus, dan Yesus telah masuk di rumah mereka. Dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20 dikatakan begini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Kleopas dan seorang murid yang lain mengundang Yesus masuk di rumah mereka, firman Allah berkata, Yesus masuk di rumah itu dan bersama-sama dengan mereka tinggal. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat itulah mereka akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Dan firman Allah berkata dalam ayat yang ke-30 sampai 31, ini hal yang kedua. Di rumah itu Yesus kemudian mengadakan perjamuan suci, perjamuan malam,
dengan Kleopas dan murid yang lain. Apa yang Yesus pernah lakukan dengan 12 murid sebelum dia menjalani eksekusi Via Dolorosa, mati di kayu salib, dia mengadakan perjamuan malam. Itu kembali dilakukan oleh Yesus. Dengan tujuan apa? Supaya mereka kembali mengingat. Memori mereka kembali diingatkan Tuhan, bahwa Tuhan pemimpin perjamuan itu. Dia yang mengambil roti dan memecah-mecahkan. Dia yang mengambil anggur dan membagi-bagikan. Dan saat itu juga firman Allah berkata, saudara perhatikan ayat 30-31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, perhatikan baik, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terlihat sekali dalam kebenaran firman Allah ini, kasih Yesus yang besar. Dia bukan Allah yang jauh, tapi dia Allah yang mau dekat dengan saya dan saudara. Kepada kedua murid Kleopas dan rekan yang lain, dalam perjalanan Yesus datang mendekat, yang tadinya mata mereka tertutup, terhalang, tidak dapat mengenal Tuhan. Dan sekarang saudara lihat, perubahan terjadi. Mereka akhirnya kenal siapa Tuhan itu. Amin. Saudara, tentu kisah ini ada pelajaran rohani untuk saya dan saudara. Apa aplikasinya untuk saya dan saudara? Saudara dengarkan baik. Saya ingin berkata begini kepada jemaat dan kita semua. Mata rohani kita, mata iman kita harus selalu terbuka supaya kita dapat mengenal Yesus secara pribadi. Bagaimana supaya mata rohani kita selalu terbuka? Bangun hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita diajar Tuhan untuk menjadi jemaat yang mandiri. Saudara ada di rumah menjadi jemaat yang mandiri, yang tadinya tergantung kepada kami sebagai gembala dalam ibadah, tapi sekarang saudara beribadah mandiri di rumah masing-masing. Baik ibadah secara langsung atau ibadah yang saudara pimpin sendiri. Saudara lihat, Tuhan ajarkan saya dan saudara supaya mata rohani kita terbuka. Saudara yang tadinya malas beribadah, dengan wabah virus corona hari-hari ini, saya rindu saudara disadarkan Tuhan bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang, dan saudara perlu cari Tuhan. Amin. Saudara perlu membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Saudara berseru dan berdoa, menyembah, memuliakan Tuhan, membaca firman Allah setiap saat, supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara, mata rohani kita bisa terhalang. Apa penyebabnya? Mungkin dosa, mungkin kesalahan, mungkin hawa nafsu kedagingan, mungkin amarah, kebencian, dan lain sebagainya. Jangan ada di antara saya dan saudara. Buang itu saudara, singkirkan itu, hidup lama, putuskan semuanya, dan kita mau jadi hidup baru di dalam Tuhan. Dalam Hosea pasal 6 ayat yang ketiga, firman Allah berkata begini, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara perhatikan, Nabi Hosea berseru kepada umat Israel, dan itu firman juga disampaikan untuk saya dan saudara. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Satu ayat terakhir untuk kita semua hari ini, untuk kita renungkan bersama. Kiranya mata rohani kita selalu terbuka kepada Tuhan. Firman Allah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-10,
Saya rindu kita baca ayat ini bersama-sama. Filipi 3 ayat yang ke-10. Saudara yang ada di rumah, kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saya percaya hari ini saudara semua diberkati oleh Tuhan. Mata rohani kita selalu memandang kepada Tuhan, selalu mencari Tuhan, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, supaya kehidupan kita selalu dipelihara dan diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya jemput kita bersama-sama untuk berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Dia jama segenap hidupku. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya.